Imlek. Jadi ini masa-masa yang menarik, tapi untuk saya kira ini juga, perjalanan baru dalam pengertian saya akan mendedikasikan waktu saya selama 1 tahun ke depan ini atau taruhlah 12 bulan ya, Ya, untuk ya. pekerjaan yang berhubungan dengan, hubungan atau mengawal kembali atau membingkai kembali atau membuka kembali, tabir-tabir yang berhubungan dengan jalur Tripang. Kebetulan, saya mendapat, kehormatan menggantikan posisi almarhumah, eee Lili Yuliantri Farid, dan karena itu, saya merasa punya mandat dengan saya kira, dukungan teman-teman untuk mengimplementasikan visi-visi beliau, di mana nanti akan kita diskusikan ketika saya sudah di Makassar ya, insya Allah dari pertengahan Maret sampai, pertengahan April. Selama ini saya lagi, memproses, formalitasnya karena saya kan orang universitas di tempat yang baru, jadi saya harus, eee, membuat dan melamar prosedurnya. Tapi dalam, komitmen dari atasan saya yang Abi dan teman-teman juga sudah bertemu, yaitu Profesor Leonard, saya kira sudah tidak ada masalah. Oke, untuk, seri diskusi kita, saya mengusulkan untuk ngobrolin, 2 buku karya, almarhum Adrian Lapian. Mengapa saya memilih almarhum Adrian Lapian? Karena saya kira banyak teman-teman di Indonesia Timur terutama dan di Sulawesi mungkin yang sedikit tahu dan belum banyak tahu. Kalau yang sudah tahu syukur, kalau yang belum tahu kita bisa ngobrol tentang kedua buku itu yang salah satunya sangat tebal. Tetapi saya akan membingkainya dalam jalur bagaimana memahami karya beliau untuk batu pijakan kita untuk menggali kembali jejak Tripang dari berbagai dimensinya. Mungkin saya share screen ya. Coba silakan Pak. Ya, Oke, saya mulai dari yang bisa lihat sekarang. bisa Pak. Oke, Tapi belum di ya slideshow. Tapi langsung begini ya Pak. slide show-nya itu oke ya. Oke, klik. Yap, ya. Jadi saya mewakili sebagai peneliti senior di Global Encounters dan First Nation Peoples. Itu sebuah proyek riset besar yang dipimpin oleh Profesor Leonard Russell, AM di Monash University. Nah, posisi saya sebagai peneliti senior ini adalah untuk menjembatani atau meneruskan visi dan misi yang sudah dilakukan almarhumah Lili, yang kebanyakan teman saya kira sudah tahu di Makassar khususnya. Dalam konteks ini pertanyaannya adalah bahwa kalau kita belum tahu secara langsung ya siapa Pak Adrian Lapian, sumbangan pemikirannya, terutama tentang Laut Sulawesi, dan bagaimana pendapat beliau tentang jalur Tripang, dan pelajaran berharga apa yang bisa dipetik dari pemikiran Adrian Lapian untuk kajian jalur Tripang yang semoga kita dan teman-teman bisa meneruskannya ya. Karena ini menjadi bagian penting, minimal bisa selevel jalur rempah yang seringkali dibicarakan oleh banyak orang, baik di akademia maupun para aktivis kebudayaan. Oke, Pak Adrian Lapian, almarhum Adrian Lapian, lahir di Tegal, Jawa Tengah, pesisir utara Jawa Tengah ya, tahun 1929. Namun ketika usia sekolah SD, bapak beliau, Benhard Lapian, kebetulan pegawai, waktu itu pegawai kolonial, ya, pemerintah kolonial, dipindah ke Sulawesi Utara, tepatnya di Tomohon.
Saya belum pernah ke Tomohon, tapi mendengar terus banyak tentang Tomohon. Beliau kemudian studi SD, SMP, SMA di Tomohon, di sekolah Belanda yang sangat bagus. Sulawesi Utara dari kajian yang saya amati dan saya ikuti, banyak sekolah-sekolah Belanda yang bagus dan bahasa pengantarnya tentu saja Belanda dan juga Inggris. Nah, ketika kemudian tahun 50-an selesai, waktu itu ada pilihan yang almarhum bapaknya mengatakan kau harus sekolah lagi. Kemana? Biasanya ke Jawa tentu saja. Waktu itu pilihannya nggak banyak karena di masa itu setelah kemerdekaan ya eh, itu menarik pilihannya hanya Faculty of Law, Art, Ilmu Sosial dan Teknik di ITB. Dia langsung ke ITB, tapi dia nggak suka ketika di ITB. Kemudian ada apa kegalauan dari almarhum Adrian Lapian bahwa dia itu nggak cocok menjadi insinyur. Waktu itu sekitar tahun 55 ya, ada kalau Anda ingat semua Kongres Asia Afrika ya, kemudian dia melamar menjadi wartawan Indonesia Observer. Jadilah dia wartawan dan karena dia bisa bahasa Inggris ya sekolah di Tomohon dulu ya. Ah, disitulah dia bertemu dengan hampir semua tokoh-tokoh dunia yang ketika itu datang untuk eh, pertemuan Akbar Asia Afrika. Dan disitulah kemudian dia mengenal siapa itu Nehru, Nasser, Zhou Enlai, UNU dari Burma dan sebagainya, dan Nehru juga ya. Dan disitulah kemudian dia belajar banyak tentang dunia internasional. Waktu bergilir, akhirnya dia meneruskan studinya di Fakultas Ilmu Sosial jurusan sejarah yang waktu itu menurut biografinya gelombang pertama yang belajar di UI Jakarta. Dan disitulah dia bertemu dengan almarhum sejarawan yang terkenal ya. Anda mungkin sebagian sudah tahu namanya Pak Profesor Sartono Kartodirjo. Nanti saya jelaskan mengapa Sartono itu penting untuk beliau. Disitulah kemudian dia lama nggak selesai, tapi dia juga kemudian bekerja sebagai kepala sejeksi sejarah maritim di Angkatan Laut. Dan dengan kesempatan itu dia ikut Angkatan Laut kapalnya kemana-mana, terutama sampai di Laut Sulawesi, bahkan ke Ambon, ke Banda, dan bahkan ke Muang Thai juga, kemana-mana. Disitulah dia paham yang kemudian akan menjadi kajian dia ya, yang kita akan diskusikan nanti. Dari situlah kemudian dia kembali lagi setelah selesai ke induknya, yaitu yang sekarang, yang dulu namanya LIPI, sekarang namanya BRIN, di bagian sejarah. Karir beliau lah di situ dari akhir 50-an sampai 94. Oke, dalam dunia akademisi dia juga sempat mengajar di berbagai universitas. Namun dia kemudian memutuskan untuk studi lagi dan menyelesaikan studinya dengan di bawah promotor almarhum Profesor Sartono Kartodirjo di UGM. Nah, kajian beliau itulah yang kemudian menjadi buku di mana tesisnya berdasarkan itu tadi, orang laut, bajak laut, raja laut. Sejarah kawasan Laut Sulawesi abad 19 yang akan saya diskusikan di sini signifikannya untuk kita. Di samping itu tentu saja beliau mendapat banyak penghargaan, bahkan dianggap sebagai semacam nahkoda sejarah maritim Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Beliau juga menerbitkan buku yang lebih kecil tentang kajian pelayaran dan perniagaan Nusantara abad 16-17 yang itu sangat penting sebelum kajian yang dia lakukan
abad 19. Jadi kira-kira gitu background-nya Adrian Lapian sebagai seorang anak bangsa yang besar dari keluarga Minahasa, tapi dia lama basis pendidikannya di Tomohon, tapi kemudian ke Jawa. Oke, tentu saja topik utama kita kan Laut Sulawesi. Laut Sulawesi kalau kita lihat di peta ini yang saya ambil dari dua sumber, berada di kira-kira utara perbatasan antara Kalimantan Timur, Filipina Selatan, dan Sulawesi Utara. Disitulah disebut Laut Sulawesi. Nah, Laut Sulawesi secara singkat saya katakan di sini, saya belum pernah sampai ke sana. Mungkin nanti teman-teman bisa saling bercerita ya, kalau pernah naik kapal misalnya Pelni dan sebagainya. Nah, itu penting karena di situ juga pintu dalam sejarah berabad-abad masuknya jalur perdagangan ke arah Tiongkok melewati Selat Sulu, ya. Nah, di situ dibantu dengan seperti diskusi kita, angin monsun dari barat dan kemudian angin selatan di bulan-bulan nanti pertengahan tahun kembali membawa perahu itu ke sana. Nah, disitulah kajian fokus dari buku beliau adalah memahami Laut Sulawesi dari perspektif yang beliau akan diskusikan di bukunya yang akan kita elaborasi di sini. Saya boleh tanya, apakah teman-teman pernah berlayar di sekitar sana? Abi pernah kalau lewat sana? Naik Pelni, kapal Pelni? Belum ya? Belum. Teman-teman di Zoom ini ada yang pernah? Di sini ada Pak Sapril. Pak Sapril ini kalau nggak salah yang ekspedisi apa itu Pak Sapril? Itu nggak sampai ke Laut Sulawesi ya? Iya. Sampai Oh, sampai di ke sana. utara, ya, Ke utara. menyeberang, tapi enggak melintas batas. Oh, ini ekspedisi pakai pinisi Pak Budi. Oke, Ya, oke. ya. Itu, Yang belakangan kan Surabaya ke Selayar ya, saya ngikutin. ya. Ya, Apa Pelni jalur ada Rempang. Surabaya Selayar ya. Iya, ya. Itu menarik juga. Nanti kita diskusikan soal itu. Nah, jadi fokusnya Pak almarhum Adrian Lapian adalah Laut Sulawesi, di mana dia sendiri sebetulnya mendapatkan hampir semua informasinya ketika beliau menjadi kepala seksi sejarah maritim di Angkatan Laut dan ikut berlayar dengan kapal-kapal Angkatan Laut, dan kemudian dia sempat ke Leiden ya, mendapat beasiswa, tapi ketika itu hanya 1 tahun tidak cukup untuk program doktoral. Di Amsterdam tinggalnya, tapi kebanyakan datanya dari Leiden yang kebetulan memberi sumbangan besar terhadap penulisan buku dia. Oke, bagaimana tentang buku yang akan kita diskusikan? Saya sudah membacanya hampir 1,5 bulan di antara liburan-liburan ini. Tetapi menarik di sini adalah yang mau ditunjukkan oleh Pak Adrian Lapian sebetulnya sederhana sekali. Kalau kita adalah negara kepulauan atau kita yang sering disebut juga um, ekspresi dalam kehidupan keseharian seperti dia katakan di awal pendahuluannya, bahwa bangsa kita sejarahnya adalah bangsa maritim, negara bahari, juga punya perspektif wawasan Nusantara, ikut menggelontorkan deklarasi Juanda, dan ikut juga menggolkan UNCLOS, yaitu diratifikasi tahun 85. Penting itu sampai sekarang ketika ada perdebatan di Lautan Selatan. Kenapa dalam kenyataannya kita menjauhi maritim? Tentu saja jawabannya sudah jelas ya. Di era ketika Soeharto atau pasca Soekarno kan orientasi pembangunan kita adalah ke manufaktur dan industrialisasi ya, di perkotaan atau di sebelah pinggiran kota besar seperti di Bekasi, Tangerang, Jabodetabek gitu ya.
atau di keluaran kota besar seperti di Makassar kan ke arah bandara kan banyak industri-industri gitu ya. Nah, kenapa kita menjauhi maritim atau melihat Indonesia dari geladak perahu ketimbang melihat Indonesia dari lautannya? Walaupun sejarah kita seperti beliau tunjukkan adalah sejarah maritim. Dan itu yang pintu masuk itulah yang ingin saya sharing dengan teman-teman betapa pentingnya kajian menggali kembali kajian jalur Tripang karena itulah sebetulnya esensi dari nenek moyang kita ya. Nah, dalam proses itulah kemudian beliau mengambil kesimpulan sebaiknya saya mengkaji dinamika yang terjadi secara sejarah maritim di Laut Sulawesi dari abad 18-19 di mana dalam realitasnya terjadi pertarungan antara tidak hanya kerajaan-kerajaan di Sulu atau di Mindanao Selatan atau di Sulawesi Utara atau di Talaut, Sangai, termasuk kalau kita ke selatan di Makassar adalah pertarungan kolonial, yaitu antara Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang tujuannya, saya kira kita semua tahu, menguasai jalur perdagangan, perniagaan, rempah, termasuk perbudakan untuk proyek kolonial mereka. Proyek kolonial dalam pengertian ini adalah memperkaya tingkat taraf kehidupan bangsa Eropa ketika bangsa itu di Eropa. Nah, dalam membagi melihat Indonesia secara kelautan, Pak Alfian ini terinspirasi secara intelektual nanti saya sebutkan dari seorang pemikir Brundel ya dari Prancis dan juga Pak Anthony Reid juga yang membagi Indonesia dari perspektif kemaritiman menjadi 3 yaitu Laut Jawa, Laut Sulawesi dan Laut Banda. Dari situlah kemudian disertasi ini membagi 3 bagian, yaitu melihat dinamika apa yang disebut orang laut, bajak laut, dan juga raja laut. Nah, ketiga elemen itulah sangat penting karena itu bagian dari yang dikatakan beliau bahwa inilah sebetulnya watak dari negara bangsa waktu itu belum ada Republik Indonesia, Nusantara atau Nuswantoro kalau di Jawa ya. Tapi disitulah disebutkan bahwa mereka lah sebetulnya dan kita berhutang budi terhadap bagian dari dinamika bajak laut, orang laut, dan raja laut. Yang disitulah kemudian melahirkan disertasi ini. Yang tentu saja tidak bisa lepas dari inspirasi beliau terhadap apa yang sudah dilakukan Profesor Sartono Kartodirjo yang akan saya sebutkan ini. Di buku kedua itu lebih pendek tapi lebih menarik karena di situ melihat apa yang terjadi terhadap kerajaan-kerajaan Islam maritim tentu saja di Nusantara di abad sebelumnya dari 16-17. Jangan gitu. Ini relevan sekali karena ini akan berhubungan dengan jejak Tripang ya. Di situ beliau menyebutkan tidak panjang hanya 1,5 halaman bahwa pengakuan atau apa yang terjadi ketika terjadi pertempuran di Makassar itu membuat banyak pelayaran berpindah. Ada yang ke barat sampai ke Malaka, ke Jawa, atau ke Singapura, atau sampai juga ke misalnya ke Ayutthaya ya. Dan juga ke arah Marike yang kita diskusikan nanti ya. Disitulah kemudian mencari beberapa pertimbangan dari kalangan para pelaut-pelaut itu untuk mencari komoditas-komoditas yang bisa menguntungkan mereka, baik secara komunitas maupun
secara internasional. Ketika itu kan sangat jelas semua diblokade oleh Belanda ketika Pelabuhan Makassar atau setelah Perang Makassar selesai. Jadi ketika itu jalur Tripang seperti yang disebutkan di sini menjadi alternatif salah satunya oleh para pelaut. Di situ dia juga mengatakan bahwa tidak bisa dipungkiri kejayaan negara-negara kerajaan Islam itu juga berhubungan dengan makin mempesonanya jalur rempah, yang di mana di situ kekuatan Eropa ikut terlibat dari Portugis, Belanda, Prancis, dan Inggris. Dan tidak bisa dipungkiri, dan kalau kita membaca bukunya Leonard Andaya tentang Makassar, jelas sekali Pelabuhan Makassar sangat sentral, terutama di Indonesia Timur, dalam memfasilitasi pelayaran dan perniagaan Nusantara ketika itu, ya. Sebagai bagian dari apa yang sudah terjadi misalnya di Banten atau di Batavia, dan sampai ke barat, sampai ke Malaka misalnya di Malaysia sekarang. Itu 2 buku ya dari beliau. So, apa yang menginspirasi secara intelektual dari Adrian Lapian? Ya, yang bisa saya lacak, saya membuat summary aja yang 3 orang penting. Yang pertama Sartono Kartodirjo, dari penulis buku Babon yang penting ini, kalau teman-teman belum pernah membacanya, adalah tentang pemberontakan petani pertama di Banten di abad 19 ya. Disitulah Pak Sartono menawarkan perspektif baru yang penting dalam historiografi Indonesia, yaitu perspektif rakyat biasa atau lebih tepatnya perspektif petani. Anda kan tahu sejarah sering ditulis untuk dan bagi para penguasa ya. Anda tahu misalnya di Jawa perang Diponegoro, raja-raja lah, di Sulawesi Selatan ya tentang pertarungan Sultan Hasanuddin dengan Arung Palaka dan daeng-daeng yang lain. Pak Sartono ini mengawali dengan kajian di mana petani-petani yang melakukan protes terhadap Belanda ketika itu adalah subjek penting dalam mempengaruhi dinamika sejarah. Yang waktu itu dia mengatakan pemberontakan petani tidak hanya karena upeti dan pajak yang mendasar, tapi ada ekonomi, sosial, politik, dan gerakan milenial, gerakan Ratu Adil, kalau dalam bahasa Indonesia, yang menginspirasi, yang menjanjikan akan ada zaman keemasan sebagai bagian dari dinamika pemberontakan itu. Jejak intelektual kedua yang penting adalah dari Fernand Braudel yang saya sebutkan tadi. Beliau menulis, dia sarjana Prancis yang pernah ditahan di Jerman dalam pasca Perang Dunia Pertama, tapi justru di penjara itu dia menulis buku panjang 2 jilid ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, The Mediterranean World in the Age of Philip II. Philip II itu Raja Spanyol, di mana dia menerapkan atau menawarkan konsep longue durée, jadi semacam sejarah geografi. Artinya sejarah panjang dari suatu komunitas dianalisa dengan lintas disiplin, baik sejarah, geografi, politik, dan ekonomi. Sama misalnya kalau kita terapkan sejarah jalur Tripang itu ya bagian sejarah panjang dari sebuah komunitas nelayan yang berhubungan dengan cukong-cukong atau makelar pedagang baik di Makassar, Bandar Makassar, atau sampai ke Cina dan Batavia, yang menginginkan produk Tripang yang hanya ada yang paling premium di Marege, Utara Selatan. Dalam konteks abad misalnya 16-17, yang di mana itu adalah abad seperti yang dikatakan Lapian, abad perniagaan dan pelayaran yang paling
moncer di sejarah kita. Yang ketiga adalah Pak Antoni Reed. Saya pernah ketemu dua-duanya, Pak Sartono dengan Pak Antoni Reed. Pak Sartono ketika saya muda di Jogja dulu, Pak Antoni Reed ketika saya bekerja di Singapura. Pak Antoni Reed menulis 2 buku yang juga fondasi intelektualnya berdasarkan pemikiran Braudel. Jadi dia melihat sejarah Asia Tenggara in the age of commerce, ya. Asia Tenggara di zaman keemasan perdagangan, di mana di situ mengikuti proses gabungan antara dinamika lokal, dinamika internasional, dan dinamika global yang itu disatukan dengan yang namanya jalur rempah, di mana ada pedagang Arab, India, bahkan dari Cina turun ke Asia Tenggara dan Eropa, dan disitulah membentuk pertarungan untuk menguasai jalur maritim dan perdagangan, tapi juga meningkatkan berdasarkan data statistik dari arsip-arsip di Belanda, tingkat hidup, taraf hidup berbagai kerajaan atau tempat-tempat perdagangan penting di Asia Tenggara. Munculnya kemudian kota besar seperti Bangkok, Batavia, Malaka, apalagi ya. Kalau ke timur lagi tentu Makassar, ya. Dan tentu saja kemudian menjadi Singapura. Itu bagian dari yang disebut oleh Pak Antoni Reed itu Southeast Asia in the Age of Commerce. Nah, 3 tokoh penting ini membantu Pak Adrian Lapian mengkonseptualkan gagasan dia tentang itu tadi, orang laut, bajak laut, dan raja laut. Karena dia melihat dinamika di Laut Sulawesi sebagai dinamika yang lokal, regional, dan internasional, melibatkan babon-babon penguasa pelayaran ketika itu. Nah, pelajaran apa yang pertama? Tentu saja kita harus meyakini dari pembacaan saya terhadap karya beliau, bahwa sejarah maritim itu harus menjadi kajian penting lagi bagi kita, terutama di Sulawesi Selatan. Di buku yang pertama, Adrian hanya menuliskan bahwa perahu Padewakang sering dipakai dan dikenal orang Bajau untuk mencari tripang dan ikan. Di buku yang kedua agak lebih panjang, menuliskan bahwa para pelaut Sulawesi Selatan berlayar hingga Australia Utara untuk mencari tripang dengan cara mengikuti arah angin dan memakai pengetahuan perlayaran yang tradisional. Di akhir buku yang saya ingin bandingkan di sini, menarik, saya sambungkan. Ini buku babon yang penting untuk teman-teman yang akan dan tertarik kajian tripang ini, dan sudah diterjemahkan saya kira di Indonesia, terutama di Makassar. Di bab terakhir, Pak Campbell bertanya, how significant were the Makassan in the history of Australia? Atau apa makna penting orang-orang Makassan untuk sejarah Australia? Saya ingin mempertanyakan kembali ke kita semua, apa makna pentingnya sejarah maritim Sulawesi Selatan? Right? Karena yang dipertanyakan Pak Mike Campbell itu yang di dan untuk di Australia. Tapi bagaimana di tempat kita sendiri, di Sulawesi Selatan? Di sini saya akan menawarkan 4 ya, minimal ajakan untuk merefleksikan gagasan Adrian Lapian itu untuk ke depan. Sekali lagi menegaskan pentingnya kajian sejarah maritim. Mengikuti pendapat dan pemikiran almarhum Lapian yang menempatkan nelayan itu sebagai subjek yang penting dalam dimensi apapun ya, sebagai orang laut, bajak laut, maupun bagian dari dinamika pertaruhan kekuasaan antara raja-raja laut, nelayan dan pelaut tradisional di Sulawesi Selatan sebagai subjek utama untuk penelitian dan penulisan tentang jalur tripang. Yang ketiga, pentingnya menggali dan mendokumentasikan
sebanyak mungkin berbagai aspek budaya, sosial, musik tradisi, ekonomi, dan ritual dari sejarah maritim lokal yang berhubungan dengan jalur Tripang. 4. Berdialog dan berkomunikasi dengan para peneliti, penggiat budaya, dan tokoh dan sejarawan lokal dalam rangka menyusun dan memetakan silsilah keluarga dari nenek moyang pelaut yang mencari teripang ke Marike, Australia Utara. Oke, saya nggak cuman Asbun atau Om Do. Saya punya klip di sini, semoga saya bisa menunjukkan di mana saya sendiri, mungkin Bang Abi dan beberapa orang abdi karya pernah ke sana ya, Pantai Marike. Di mana saya sempat ke sana ya. Klik, Pak. Bisa terklik, Pak. Halo, Pak Budi. Halo, Pak Budi. Pak Budi. Ya, cukup. Tidak running, Pak. YouTube-nya tidak jalan. Sebentar, ini hanya Ya. pengantar, Pak. Oke, saya pikir diputar. Siapa? Oke ya, sekarang. Coba Pak diputar. Belum jalan, Pak. Belum jalan, Pak. Ini mau diputar ya YouTube-nya ya? Gimana, B? Ini YouTube-nya mau diputar ya, Pak ya? Ya, sebentar Ya, aja, hanya nunjukin. ya, ya. Tapi belum jalan, Pak, dari tadi. Atau sudah diklik, atau Gimana, B? sudah Atau diklik, nanti Pak? link nggak Ini, bisa terlihat. ya, nggak bisa terlihat, Pak, di sini. Di screen. Oke. Berarti harus kemana? Mungkin dimatikan dulu, diminimize dulu PowerPoint-nya, Pak, terus masuk ke browser aja. Nanti diputar di Oke. browser. Oh Tapi iya, you're right ya. ya, Atau gini aja, nanti saya kirim linknya aja. ya, Kita ngobrol ya. aja. Itu kan Ya. hanya apa? Hanya Yang kunjungan untuk ke situs iya iya iya. itu, Pak, ya, yang ke Makassar Oke. Beach. Iya iya. Oke. Dan kau akan nunjukkan bagian kau juga kan? Oke ya. Siap, siap, Pak. Kapan launchingnya? Kalau yang film Marigenya malah sudah launching secara internal, Pak, itu di pemerintah kota. Nah, untuk publik yang lebih luas itu sementara masih di finishing sama tim filmnya. Kalau yang untuk film Marigi yang dibuat sama pemerintah kota kemarin. Oke. Ya, Kita ngobrol aja sekarang. ya, ya. Tadi ada siapa tadi? Pak Sabara Nurudin. Silakan Pak, kita ngobrol. Santai aja ya. Ya, ya. Pak Sabara, silakan Pak, langsung aja Pak Sabara. Teman-teman yang lain juga, jika ada yang mau ditanyakan setelah Pak Sabara, ada yang mau
Karena prinsipnya kita diskusi, mungkin ada pandangan tentang yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, atau mungkin ada informasi, atau mungkin ada yang pertanyaan yang dari materi yang disampaikan oleh Pak Budi. Pak Nurudin tadi, silakan Pak. Setelah Pak Nurudin, Pak Sabara, setelah Pak Sabara ada Pak Fikri ya, ya. Pak Sabara silakan Pak. Oke, makasih Pak Ya, Abi. ya silakan Mohon Pak. maaf ya di sekitar kediaman saya di Goa ini lagi hujan deras, jadi mungkin ada bocor suara hujan. Menarik penjelasan Pak Budi tentang Laut Sulawesi dan Jalur Taipang. Saya tadi berpikir untuk mikir membayangkan kayak menghayal gitu ya. Laut Sulawesi dan Jalur Taipang. Informasi awal saya ini dua lokus yang berbeda karena jalur Taipang itu setahu saya tidak melalui jalur Laut Sulawesi. Betul, Eh, Pak. Saya berharap kajian Laut Sulawesi ini kan unik ya, karena di Iya, persimpangan 3 kawasan penjajah di sebelah iya. barat yang sekarang menjadi negara bagian Sabah itu adalah wilayahnya Inggris. Hmm, Kemudian di sebelah utara wilayah Spanyol yang di Mindanao di Filipina, dan di sebelah selatan ya di wilayah Sulawesi itu adalah Belanda ya. Jadi betul. menarik sekali sekiranya ada satu sesi diskusi tentang ini karena Laut Sulawesi menjadi perjumpaan, dan itu kita bisa lihat misalnya kultur yang ada di Sulawesi Utara di Manado itu sangat mix antara penggabungan Belanda dan Spanyol. Kebetulan juga saya pernah melintas di Laut Sulawesi ketika menyeberang dari Manado ke Ternate gitu ya. Jadi kembali ke awal, saya masih bingung sebenarnya hubungannya Laut Sulawesi dengan Taipang ini apa, karena jalurnya beda gitu. Iya. Jalur Taipang itu kan dari Selat Makassar masuk Laut Flores ke selatan ya. Mungkin kalau nggak salah lewat Laut Sawu. Saya juga pernah terakhir melintas di Laut Sawu ketika nyebrang dari Alor ke Kupang. Terus sampai kemudian ke arah Furu lalu ke Darwin bagian Australia bagian utara ya. Hmm, Satu di utara, satu di selatan. Ya, ya, saya Pak. masih belum ketemu benang merahnya. Terima kasih. Pak, Ya, memang nggak ada benang merahnya. Memang saya sengaja mengajak diskusi tentang buku Pak Adrian Lapian sebagai inspirasi atau pintu masuk oke. untuk melakukan menggali kembali kajian jalur Tripang karena metode yang dipakai Pak Adrian Lapian itu metode yang meletakkan perspektif poros maritim dan rakyat petani, bukan petani, pelaut, Pak. Nah, kok kita nggak ada kajian yang sangat advance untuk jalur Tripang, gitu, yang sedahsyat itu. Nah, itu aja, Pak. Iya, saat ini kan yang lagi booming, saya sebenarnya kebetulan peneliti di BRIN, Pak. Ya, JJ, atau secara genealogis masih juniornya Pak Lapian lah, kan beliau di LIPI ya, JJ, saya sekarang di iya, BRIN. Nah, saya lebih concern pada bidang agama dan masyarakat, tapi dalam iya, riset saya banyak bersentuhan dengan sejarah dan otomatis sejarah maritim karena wilayah kajian saya lebih banyak di Indonesia Timur. Nah, iya, memang apa ya, ketika kita bicara tentang sosiokultur dan historisitas Indonesia Timur ya memang mau kita perspektif kajian apapun pasti nggak bisa lepas dari yang namanya sejarah maritim sih. Nah, betul, sebagai satu satu ini ya satu satu rangkaian jalur rempah salah satunya. Tapi menarik jalur Taipang ketika kita bicara tentang globalisme masyarakat Sulawesi Selatan yang sudah sampai ke Australia, sekaligus juga sebenarnya membantah klaim Eropa yang menemukan Australia itu siapa, James Cook ya, sebenarnya nelayan Makassar dong, betul, Pak. meskipun J. ya. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa misalnya di BRIN atau di teman-teman kita ini kan kita juga mempertanyakan, kok kajian Tripang tidak sedahsyat kajian jalur Tripang? Jalur Jalur rempah, maaf, Pak. Apa itu, Pak, jawabannya? Kita kita ingin mendorong teman-teman muda itu ke arah sana, Pak. Iya, iya, iya. ya, ya, baik Pak. Ya, saya mau menambahkan sedikit. Jadi perspektif dan yang menjadikan nelayan subjek utama itu ya menjadi penting menjadi catatan karena sebelum ini kan sejarah kita itu lebih banyak dibangun atas sejarah raja-raja. Jadi Betul.
karena jalur Tripang itu betul-betul subjek utama dan lain-lain, sehingga tidak banyak cerita yang bisa kita ceritakan di Makassar, karena itu betul-betul hanya menyangkut orang biasa, people to people connection. Orang di Australia sendiri mengaku bahwa ini people to people connection betul-betul adalah sejarah para nelayan saja, tidak ada keterlibatan raja-raja di situ, meskipun katanya kapal itu adalah utusan dari, termasuk salah satunya adalah Raja Bone katanya, tapi yang betul-betul yang punya relasi itu adalah betul-betul adalah nelayan. Nah, mungkin perspektif itu yang mau didorong oleh Pak Budi dengan melalui kajian ini. Fikri, mungkin silakan Fikri, tadi angkat tangan. Pak Sabar, kalau misalnya masih ada yang mau ditambahkan silakan langsung aja Pak ya, Pak Nurudin, karena prinsipnya kita diskusi. Fikri, silakan Fikri. Pak Budi dan Pak Adi. Sebelumnya Ya. suaranya jelas nggak ya? Soalnya kadang. Kurang bagus suaranya. Halo. Ya, halo, ya, oke. Udah jelas belum? Soalnya biasa speaker saya bermasalah. Halo. Ya, agak-agak hilang-hilang, tapi coba dimaksimalkan saja. Kalau ini, Ya, itu agak mendingan. Oke. makasih Pak Adi dan Pak Budi, menarik sekali diskusinya dan presentasinya. Kebetulan saya juga mahasiswa antropologi S2 dan besok saya sidang tesis, dan tesis saya tentang jalur Tripang ini atau sejarah hubungan Makassar Marege. Saya mengangkat aktivisme dekolonial. Jadi kenapa saya mengangkat itu? Karena paling banyak orang di sini menyebutnya informan atau subjek penelitian saya itu seniman yang mereproduksi narasi hubungan Makassar Marege ini. Dan kenapa dekolonisasi? Karena dekolonisasi sangat relevan dengan isu yang paling banyak, yang salah satu paling banyak dibicarakan oleh akademisi dan juga seniman di Indonesia ini. Makanya saya mengangkat itu. Dan dari presentasi Pak Budi tadi, saya tertarik dengan konsep bahari atau istilah bahari itu, karena bahari itu kan tentang maritim ya. Dan di Indonesia sendiri itu konsep bahari itu sudah bisa dibilang usang kali ya, atau jadul gitu. Tidak ada lagi orang Indonesia atau orang Makassar yang bernama bahari, terutama di generasi saya, apalagi generasi Gen Z seperti itu. Padahal orang-orang dulu kan masih banyak yang namanya itu misalnya Baharudin, dari bahari dan din gitu kan, laut dan agama. Dan mungkin ini sedikit cocok logi, jadi masih debatable, mungkin masih bisa dilacak lagi secara historis dan berbagai literatur. Tapi kalau misalnya kita relasikan dengan sejarah hubungan Makassar Marege ini, bahari ini bisa masuk karena nama Baharudin ini bisa masuk karena orang-orang dulu kan banyak yang bernama Baharudin ya. Dan mungkin itu manifestasi bahwa nenek moyang kita seorang pelaut, bahwa kekuatan kita itu di maritim seperti itu. Dan ada juga aspek narasi keagamaan yang kental, dan ini juga diangkat di pihak Australia, misalnya Institut Abu Hanifah yang membuat film dokumenter Before 1770, dan juga yang saya kunjungi di Australia di Melbourne misalnya Islamic Museum of Australia. Mereka betul-betul mengangkat narasi Islam, tapi konteks historisnya itu spesifik pelayaran Tripang ini oleh orang-orang Makassar ke Australia Utara. Jadi itu mungkin sedikit nyambung. Dan yang saya temukan justru narasi-narasi seperti ini itu sangat kurang di Indonesia seperti itu. Misalnya saat saya mengunjungi Museum Kota Makassar, memang ada ruangan khusus untuk sejarah ini. Di ruangan khusus Australia, semuanya itu memamerkan arsip-arsip hibah dari Peter Spilett, tapi tidak ada deskripsi tertulis seperti itu. Jadi mungkin hanya orang-orang yang punya tujuan tertentu seperti saya peneliti yang mau melakukan effort lebih untuk mengidentifikasi hubungan antar objek dengan satu objek dengan yang lainnya di museum tersebut. Tapi karena di situ tidak ada pengakuan yang jelas ya mengenai sejarah ini, pengakuannya tidak dideskripsikan seperti yang terjadi di museum-museum lain di Australia seperti itu. Nah, mengenai jalur rempah dan jalur Tripang ini juga sangat menarik. Kalau jalur rempah kan selalu dideskripsikan di literatur itu dia ke utara, sementara jalur Tripang ini dia ke selatan. Saya kira juga itu sangat nyambung dengan perspektif dekolonisasi. Kalau tadi yang dipresentasikan Pak Budi
perspektif ini ya, perspektif orang biasa atau perspektif petani seperti itu. Nah, kalau dari penelitiannya Adrian Lapian, kalau dari penelitian saya, perspektif orang biasa ini di tesis saya mengemukakan tentang Sari Banong. Sari Banong itu dia ayah ibunya Mansur Muhayang, cucu generasi pertama Husein Deng Rangka, kapten terakhir pelayaran Teripang. Saya mengemukakan itu di tesis saya karena perspektif Sari Banong, cerita tentang Sari Banong ini tuh hampir tidak pernah kita dapatkan di literatur manapun, baik di Indonesia maupun di Australia. Makanya saya juga tertarik mengenai diskursus tentang perspektif seperti yang dikemukakan Pak Budi dan juga Kak Adi tadi. Nah, saya kira itu dari saya. Semoga di sini teman-teman yang tertarik kita bisa saling berkoneksi karena menurut saya ini akan selalu relevan. Kita bisa menggalinya mungkin kalau saya sih dari penelitian saya pendekatannya dari kontemporer dulu karena kan aktivisme kontemporer baru ke belakang gitu. Kalau teman-teman mungkin ada pendekatannya yang dari sejarah dulu baru dihubungkan ke yang kontemporer gitu. Terima kasih Pak Budi dan Kak Adi dan Terima kasih. Iya, Pak Budi, silakan Pak Budi, ada tanggapan. Ya. Good luck besok ya. Ya, besok sidang tesisnya. Silakan Pak Budi, kalau ada tanggapan tentang Ya. yang people to people connection itu menarik Pak Budi. Ya. Ya, dari jejak-jejak yang kita sudah tahu, terutama di Australia Utara berdasarkan bukti-bukti arkeologi, antropologi, lukisan-lukisan kulit atau lukisan batu dan sebagainya, dan sudah banyak sekali. Memang betul itu hubungan people to people ya. Tetapi menyisakan pertanyaan yang besar, kalau itu yang terjadi, dan waktu itu ratusan tahun, mengapa hubungan people to people itu sulit dilacak di Sulawesi Selatan? Ya. Teman atau kita sering diskusi, Pak, para nelayan itu kan tidak punya care ya, pencatat perjalanan. Seperti yang sudah dilakukan misalnya buku catatan hariannya Matthew Flinders ya, yang bertemu dengan beberapa pelayar itu. Tapi hilang lenyap seperti itu saja. Pertanyaan saya, kalau itu people to people, bagaimana kita melacak kembali berdasarkan metode people centris, atau kan kita kan menjauhi Jawa sentris, kita mau Indonesia sentris, kita ingin mendekati atau merangkul kembali lautan. Nah, ini bagaimana metodenya? Mencari kembali jejak-jejak hubungan people to people itu dengan cara metode yang dari bawah. Bukan, saya tidak menafikan arsip yang ada di Belanda, di Leiden, atau di tempat-tempat arsip nasional sebagainya. Yang itu hampir semua catatan-catatan dari orang yang pernah dulu bertugas atau dari pegawai kolonial lah di bandar-bandar itu. Saya nggak menafikan itu karena itu tetap penting ya. Tapi kembali lagi mengelola dan mencari jejak-jejak itu dari perspektif rakyat ini bagaimana? Bantuan seniman, bantuan tukang dongeng, saya kira penting gitu ya. Karena di Australia Utara juga banyak tukang dongeng kan, oral history atau storytelling kan, metode gitu ya. Ya, Pak. Dari Helmi ada resen tadi, Pak Ya, Helmi. Helmi, apa kabar? Perkenalkan, saya kebetulan di Jogja, Pak. Saya mahasiswa ilmu sejarah UGM. Saya muridnya Prof. Bambang Purwanto, kalau Bapak kenal. Ya, kenal dong. Saya tertarik dengan pembahasan Bapak yang tentang Indonesia sentris yang bukan hanya Jawa. Saya juga sudah membaca bukunya yang gagalnya historiografi Indonesia sentris. Jadi Betul. kita ini ingin membangun narasi yang menyeluruh, bukan hanya Jawa, tapi kita seluruh Indonesia, dan tidak hanya politik dan militer gitu. Jadi dia menjelaskan bahwa pemikiran-pemikiran dari Pak Sartono dan Pak Kunto itu tidak hanya
untuk kepentingan istana dan negara dan elit-elit sekitar, jadi menyeluruh untuk seluruh rakyat gitu Pak. Jadi setelah ada dekolonisasi menurut Pak Bambang Purwanto ada istilah namanya dekolonialisasi. Jadi secara menyeluruh sistem kolonial itu diharapkan juga bisa tercabut gitu, tidak hanya di sistem politik atau militer atau sekitarnya, tapi juga di kehidupan kemasyarakatan dan kerakyatan yang sampai saat ini belum terjadi gitu Pak, dekolonialisasi menurut Pak Bambang Purwanto gitu Pak. Terima kasih. Terus menurut Helmi gimana? Apakah jalur Teripang ini bisa menjadi cikal bakal yang kemudian Ya, Pak. menunjukkan bahwa sejarah nelayan kecil itu juga sejarah penting? Ya, menurut saya juga bisa, Pak. Karena ini juga penting karena kita kan ingin melepas dari ikatan-ikatan politik dan militer dan sekitarnya. Jadi jalur Tripang ini ya juga masuk ya pendekatan terhadap rakyat itu sendiri, bukan dari apa birokrat yang mengaku rakyat gitu, Pak. Jadi ini juga salah satu jalan untuk dekolonialisasi itu sendiri, Pak. Oke, bagus. Salam untuk Pak Bambang ya. Ya, Ya, silakan. Pak, siap nanti saya sampaikan. Ya, Pak Asis. Pak Asis. Izin, ya, Om Abi izin bisa berbagi cerita juga. Ya, silakan. Monggo, Pak. Silakan, memang kita Iya, diskusi. salam. Iya. Iya, saya mengikuti paparan Pak Budi itu asik sekali. Jadi sebagai perkenalan saya Kamarudin Aziz, biasa dipanggil Denuntung. Ya. Lahir besar di Galesong, pesisir Galesong. Saya alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Unhas angkatan 89 dan saya senang sekali Pak Abi dan teman-teman membuka ruang yang sangat menarik untuk bisa mengambil inspirasi dari Pak Adrian Lapian dan juga penjelasan Pak Budi itu sangat menarik. Saya ingin merespons Fikri tadi. Saya pikir menarik ya bagaimana prinsip kebaharian, bagaimana jiwa kebaharian itu kemudian melembaga dan menjadi gagasan konstruktif untuk membangun misalnya Kota Makassar begitu ya. Tadi saya membaca bagaimana museum itu menjadi penyampai data informasi kemudian menstimulasi adanya gagasan atau program-program kebaharian. Katakanlah begitu. Nah, untuk ini memang kalau membaca tren misalnya di Sulsel atau di 24 kabupaten kota di Sulsel, kita defisit sekali mengenai program-program kebaharian. Dalam pengertian semua menjadi sangat jargon begitu, sekadar merefresh kenangan atau sejarah kita yang kemudian sekadar itu dan tidak di follow up untuk menjadi sebuah katakanlah sistem atau nilai-nilai yang melembaga dan menjadi proses kehidupan katakanlah begitu. Nah, sebagai yang lahir di Galesong, saya juga mungkin merespon Pak Budi juga tadi. Saya menjadi saksi bagaimana kami lahir besar di keluarga Paturani, pencari telur ikan terbang, masih menggunakan perahu yang berbadan lebar itu dan juga balolang dan perahu-perahu yang kemudian kita menggunakan keliling pesisir antar pulau. Dan pada tahun 80-an saya juga menjadi saksi bagaimana nelayan-nelayan pencari sardin atau simbula atau pembindang ikan dari Galesong itu yang bermigrasi ke Selayar, ke Takabonerate, dan mengikuti musim barat, mengikuti musim timur, dan mereka menggunakannya untuk mengikuti jalur angin dan gelombang. Yang saya ingin bilang, pada rentang 70-an, 80-an secara transformasional itu juga terjadi. Dan saat ini nelayan-nelayan kami kita itu di Galesong, dulunya hanya beroperasi misalnya di Patorani di Selat Makassar, sekarang sudah migrasi ke Papua Barat, ke Saumlaki, ke Tanimbar, ke timur. Nah, itu saya kira hal-hal yang mungkin kita bisa gambarkan bahwa ada dinamika juga dan mereka bisa beradaptasi dengan challenge musim atau zaman. Lalu yang kedua, Pak Budi ini terus terang saya cukup lama mengikuti bagaimana kebijakan pengelolaan
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan kita. Selat Makassar ini masuk zona WPP, wilayah pengolahan perikanan 713. Jadi ada izin-izin yang berlaku di situ untuk pusat, untuk provinsi, untuk 714 itu di Laut Flores ke timur. Jadi yang saya ingin bilang ada dinamika regulasi yang kemudian itu membatasi membatasi pergerakan nelayan kita. Ada namanya nelayan Andon, nelayan Galesong kalau mau ke Papua itu harus ada izinnya antar provinsi, dan ini mereka beradaptasi juga dengan baik, meskipun dari sisi atensi pemerintah itu tidak begitu sesuai yang kita harapkan. Karena kadangkala mereka migrasi ke sana, nelayan Patorani itu diabaikan, tidak disupport dengan baik, tidak diberi izin yang kalaupun ada izin itu dipersulit begitu ya, katakanlah sering begitu. Nah, ini hal-hal yang mungkin kita harus responi sebagai dinamika penggunaan lautan. Yang terakhir, Pak Budi, saya pikir yang kita lakukan saat ini bisa menjadi entry yang baik untuk mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi bahwa kalau jargon misalnya, sorry to say, PMI, Poros Maritim Indonesia itu kan sudah tenggelam, dan kita harus temukan kembali dan memanifestasikannya dalam bentuk gagasan atau program-program yang kemudian kita bisa sampaikan ke pemimpin kita ke depan. Kita harus memberi mereka warning bahwa kalau tidak memperhatikan maritim atau sejarah kebaharian negara kita ini seperti bahtera yang tidak punya destinasi yang bisa membuat kita selamat, katakanlah begitu. Nah, ini mungkin perlu kita suarakan melalui forum seperti ini. Mohon maaf jika kesana kemari, tapi intinya saya berbagi tentang bagaimana realitas maritim kita, bahwa itu masih ada, itu masih real ada, dan nelayan kita ini berjibaku sendiri dengan apa yang dia hadapi, baik itu kebijakan, baik itu batasan-batasan pengolahan, dan seterusnya. Oh iya, terakhir kami sempat memfasilitasi saudara kita yang dari Australia di Galesong, dan mereka melihat realitas pesisir Galesong itu, mereka merasa bahwa bayangan saudara kita yang mencari teripang itu, dia bisa bayangkan sebagai ada banyak hentian. Jadi bukan semata-mata langsung ke Australia, mungkin mereka singgah di NTT, singgah di Selayar, singgah di Bonerate, dan itu membuat mereka mengerti bagaimana tantangan nelayan teripang waktu itu. Saya kira itu saja mungkin sebagai tambahan. Mudah-mudahan bisa paling tidak mengingatkan kita bahwa memang realitas ini nyata adanya dan perlu menjadi perhatian bersama. Terima kasih banyak Om Abi dan teman-teman. Salam. Terima kasih, Wah. Salam-salam. Masih di Oman ini. Pak. Masih di Oman kah? Oh, sudah balik. Ya, itu menarik Terima kasih, sekali Pak disampaikan. Asis. Ya, menarik sekali yang disampaikan sama Den Nuntung tadi. Kami memanggilnya Den Nuntung. Den Nuntung ini di Galesong terakhir waktu yang proyek trading culture yang bersama Prof. Richard Franklin dari Melbourne Willis Center, kita sempat Ya. Gimana Pak Budi? Silakan, ada tanggapannya. Saya tambah dikit boleh Pak? Oh ya, silakan Abdi ya. Silakan. Abdi di sini. Jadi sebelum lanjut, di sini kita ada satu audiens namanya Dentika. Beliau adalah putra dari almarhum maestro dari Goa, Pak Sirajudin Bantang, yang ikut di proyek teripang di Elko Island selama 2 kali kalau nggak salah. Yang pertama itu mereka tinggal selama lebih sebulan. Yang kedua mereka berproses membuat karya bersama, dan di situ juga terlibat Pak Mansur Mohayang, dan mereka masih rumpun family gitu. Dan saya pikir posisi orang-orang seperti Dentika, keluarga Pak Sirajudin Bantang, Pak Mohayang, dan keluarga-keluarga nelayan yang tadi Denonton sebutkan itu, kalau di mata para peneliti Australia, masyarakat mereka adalah masyarakat asli dan mereka adalah sumber pengetahuan. Nah, sementara dalam masyarakat kita, dunia penelitian kita itu belum melihat mereka sebagai sebuah hal yang penting, kecuali untuk mengambil data ya. Jadi saya pikir kerja-kerja kita ke depan PR-nya adalah selain mengintegrasikan banyak hal,
posisi apapun posisi kerja penelitian kita nanti, salah satu dalam bayangan saya adalah membuat para keluarga nelayan ini merasa bahwa mereka adalah pewaris dan memiliki posisi yang penting dalam menjaga pengetahuan kemaritiman kita gitu, dalam banyak medium. Salah satunya yang saya geluti, yang saya akrabi adalah dunia seni pertunjukan atau kesenian. Dari sejak 1907 kan begitu macam banyak batasan yang membatasi antara Australia dan Indonesia. Itu kerja kesenian lah yang menembus batas-batas itu. Yang diinisiasi oleh yang sempat terekam di media secara global ya adalah proyek Hati Marege dan kunjungan sejumlah mahasiswa di tahun 1986 dan Hati Marege di 88 gitu. Setelah itu cultural encounters atau kunjungan kebudayaan lah yang menjadi penting di antara sekian banyak relasi-relasi yang tidak memiliki kemudahan untuk muncul di permukaan sebagaimana jalur rempah gitu. Untuk lebih lanjutnya saya pengen mendengarkan sedikit pengalaman Dentika waktu berada di sana berinteraksi dengan keluarga Yomo. Dan waktu itu kalau nggak salah masih berusia berapa umurnya Dentika? Pasti masih muda ya. Terima kasih dari saya. Ya, oke, baik Abdi. Dentika, ini mungkin kita mendengar langsung dari Dentika dulu, seperti yang direkus beberapa teman-teman juga di chat tentang kalau ditarik benang merahnya ke Adrian Lapian tadi bahwa ini adalah sejarah bagaimana memandang, bagaimana memposisikan nelayan itu adalah objek utama dalam relasi ini, maka mungkin itu yang harus kita mulai sekarang. Dan Dentika sekarang ada di sini, silakan Dentika, ada yang silakan diceritakan tentang apa yang kita bagaimana kita memandang relasi ini dan sejarah ini. Silakan Pak. Ya. Masih termute Pak. Masih termute. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe mau orang mungkin audio saya mungkin kurang jelas karena saya cuma memakai Android ini. Bagus sekali, bagus sekali. Silakan. Iya, mungkin juga sama dengan Daengku tadi sebelumnya itu bahwasanya mungkin ada sedikit gangguan noise suara hujan, kebetulan di gua juga hujan. Jadi betul itu tadi memang apa ya? Saya lebih mungkin lebih ke pengalaman Ji, karena kalau dari akademisi mungkin saya tidak ada. Kalau pengalaman memang di tahun 95 memang kami ada ekspedisi, bukan ekspedisi sih, proyek yang diinisiasi oleh Darwin Museum Darwin yang kalau tidak salah waktu itu almarhum Dokter Pak Peter Spilett de Makule bersama dengan Andries Stein Clark. Terus penterjemah kami itu Pak Alan White. Jadi memang kami ada perwakilan ke sana itu ada 5. Kebetulan yang ikut itu Bapak almarhum Sajin Bantang, terus beserta adiknya Haji Syarifuddin Tutu, terus Pak Mansur Muhayyang Daeng Ngewak sendiri yang kebetulan beliau ini keturunan dari Usain Den Rangka, dan satu lagi guru seni pertunjukan Sangka Dema Tutu. Kebetulan pada saat itu saya masih kelas 1 SMA pada saat itu ikut di ekspedisi proyek itu, dan memang saya kaget sebenarnya kok bisa bukan sedikit, banyak sekali bahasa Makassar yang kita pakai sehari-hari di sini, mereka pergunakan juga di sana, masih dipergunakan di sana. Penamaan orang, penamaan tempat itu mereka pakai juga. Contoh, songko, mereka menyebutnya congko, jaluara, seperti itu. Dan memang kalau dibilang hubungan keluargaan lah, itu mereka sangat erat. Karena pada saat kami turun dari pesawat, subhanallah, kepala suku Macui di Elko Island itu
langsung memeluk kami dan menyebut my brother, my brother, my brother. Jadi apa ya? Memang hubungan kekerabatan emosional itu memang ada antara kita khususnya Makassar dengan mereka-mereka ini yang ada di Marege. Saya kira efek dari kawin mawin dari Husain dan Rangka itu pada saat beliau di sana itu yang membuat mereka memang betul-betul rindu. Jadi sempat kami diputarkan video di tahun 88 itu waktu ekspedisi Hati Marege oleh Andries St. Clark itu di kediamannya. Kami melihat memang hubungan antara Marege, suku Aborigin ini dengan Makassar ini memang sudah erat. Dan pada saat kami datang memang mereka rindu sampai saat ini. Kebetulan saya masih ada kontak dengan Andries. Kebetulan saya sering berkomunikasi via email dan beliau mengatakan mungkin suatu next project mungkin dia akan setelah pandemi mungkin akan menggagas kembali proyek itu, dan ya kami berharap mungkin lebih besar lagi proyeknya dan bisa memperlihatkan kepada dunia bahwasanya betul masyarakat manusia Marege dan Makassar itu memang saudara. Mungkin itu aja saja yang saya bisa share ke Daeng-Daeng Kungasing tabe kemampuan alamak. Ya, terima kasih Pak Daentika. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Nanti saya ketemu insya Allah ya. Ya, nanti kita temuin kalau sudah di Makassar Pak Budi. Ya, ada yang mau disampaikan Pak Budi tentang beberapa narasi-narasi tadi? Iya, ini membuat saya semakin terkesan dan nggak sabar mau tinggal di Makassar agak lama. Dan karena kan dulu saya selalu membawa murid, jadi saya stres ya, mikirin murid saya ini agak bebas. Meneruskan seperti dengan Mulyono ketika itu tahun Oktober 2022 ya. Yang untuk saya yang mungkin menarik nanti adalah apakah mungkin teman-teman bisa membantu titik-titik mana saja di pantai, karena ini kan susah juga ya dilacak kembali titik-titik mana yang paling penting ketika waktu itu hubungannya masih lancar ya, pelayarannya. Apakah di Tanjung Peru atau Selayar atau Pantai Galesong atau Makassar juga, Bandar Makassar seperti yang dicatat di inventarisasi di VOC ya. Nah, mengapa itu penting? Sebelum akhir tahun saya menghadiri launching di Monash. Kebetulan mereka menggelontorkan peta benua Australia dengan titik-titik di mana di situ ada encounter, hubungan awal antara orang aborigin dengan orang asing ya. Orang asing tentu saja Eropa karena itu ada datanya. Tetapi orang asing dalam tanda petik pertama yang masuk di benua Australia kan orang Makassar kan. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin kita kalau duduk bersama nanti di Makassar, kita pegang aja satu peta Sulawesi Selatan, terus kita mungkin diskusikan titik-titik mana saja yang ketika itu proses pelayaran itu bolak-balik. Nah, kita kemudian mungkin bisa membuat, orang Indonesia kan jago-jago ya, anak-anak mudanya. Ada peta terus dibikin dot-dot itu titik, dan di titik itu ketika diklik itu ada informasi nama pantai apa, karena kan belum ada kajian yang signifikan ya. Tetapi kita bisa mengumpulkan berdasarkan
oral history ya, sejarah lisan, atau dari para daeng-daeng atau teman-teman yang punya pengetahuan di jalur maritim itu sebagai apa ya, untuk menunjukkan tahap selanjutnya. Ini loh ada jejak jejak-jejak mereka yang bisa kita cek di situs misalnya gitu. Baik, Pak. Ini dari diskusi kita kan saya harus kira-kira menerjemahkan dari diskusi ke arah apa yang mau dilakukan. Karena kita udah sering diskusi kan. Ya, Anda kan tahu sendiri ya. Kira-kira gitu ya. Inspirasi dari launching peta itu ya. yang di benua Australia. Ya, ya baik. Saya pikir itu yang perlu kita pikirkan sekarang tentang validasi bahwa sejarah Australia dan Makassar itu sudah tervalidasi dimanapun. Dari seluruh rangkaian penelitian telah dilakukan atau dari seluruh seperti proyek-proyek Trepang, proyek mulai dari Peter Spilett, Campbell Manning itu kan sudah tervalidasi bahwa memang sudah ada sejarah antara Makassar dan Australia, apalagi setelah Global Encounter melaunching peta yang kemarin, ya akhir tahun kemarin itu sudah tervalidasi. Saya sendiri pun bisa memvalidasi dari seluruh galeri dan museum di Australia itu mereka menempatkan relasi mereka dengan Makassar itu sebagai pemula peradaban di Australia. Nah, kalau ditarik kembali ke bukunya Pak Adrian Lapian tadi, sebenarnya justru yang harus dipikirkan adalah apa yang harus dilakukan selanjutnya, mengumpulkan cerita-cerita ini dari nilai-nilai yang subjek utama itu tadi. Itu yang betul-betul ingin didorong kalau berdasarkan bukunya Pak Lapian tadi. Karena kalau mencari data, kalau mencari data secara akademik itu tidak banyak yang bisa kita dapatkan, tapi ketika ketemu dengan orang-orang yang keturunan langsung dari nakoda-nakoda yang pernah ke Australia itu justru banyak cerita-cerita menarik di situ. Nah, pengalaman kemarin yang proyek film Maregenya pemerintah kota itu juga banyak membuka perspektif baru, Pak. Bagaimana keluarga Husain dan Rangka sendiri memandang sejarah di keluarganya mereka, itu juga menarik, Pak. Jadi itu yang tidak pernah kita tahu. Kalau selama ini kan kita hanya bisa melihat dari luar bahwa ada sejarah, tapi ternyata di dalam keluarga Husain dan Rangka sendiri ada perspektif yang menarik, dan itu yang menarik sekali kalau misalnya kita bisa telusuri ke depan. Oke. Ya, saya membaca beberapa tanggapan dari Pak Subarman. Pak Subarman, mungkin ada tanggapannya Pak Subarman, perspektifnya tentang akan seperti apa riset yang kita harus lakukan ke depan. Setelah Pak Subarman, ya mungkin ada Kiki tadi juga sempat bertanya keterlibatannya. Pak Subarman, siapa tadi yang mau disampaikan? Ya baik, Kak Gabi, makasih banyak. Ya, silakan. Pak Budi, salam kenal. Saya Salam kenal, Pak. Dari Bone. Alhamdulillah, saya juga banyak menemukan berita tentang Teripang, tulisan tentang Teripang. Pada saat saya meneliti kawasan Teluk Bone, Pak. Jadi narasumber yang saya sempat wawancarai, ternyata mereka pernah melakukan kontak dan sampai bahkan ke Maregi. Nah, bagi saya tentu jalur Teripang ini menghadirkan perspektif segar bagi pemetaan kembali sejarah Nusantara kita, dan ya bisa saja menghadirkan cerita yang berimbang ketika narasi-narasi tentang jalur sutra yang sudah mulai ditutupi oleh jalur rempah, dan kita bisa menghadirkan perspektif baru untuk melihat bagaimana hubungan antara Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan dengan Australia. Nah, yang saya maksud tadi bahwa kita perlu memang menggagas riset bersama, sehingga apa yang kurang selama ini, terutama bagi saya pribadi masih kurang menemukan sumber-sumber primer terkait jalur ini, Pak. Saya kehilangan informasi juga tentang bagaimana aktivitas perdagangan rempah ini terhenti. Yang saya tahu hanya mendapatkan sumber bahwa sebelumnya Cina bersama orang-orang Makassar yang menemukan jalur ini, dan kemudian terhenti ketika ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah kolonial. Nah, apakah betul seperti ini, dan bagaimana akhirnya ini mempengaruhi perspektif sejarah kita sehingga dunia maritim lebih membuka peluang untuk riset-riset tentang jalur-jalur besar seperti yang kita pahami sebagai jalur rempah saat ini, Pak.
Ya, saya kira riset kolaboratif yang saya maksud mungkin ada dari disiplin sejarah, antropologi, termasuk kawan-kawan di seni. Iya, Ya, kira Ya, demikian. bagus, Pak. ya. Terima kasih, Saya Pak. membuat catatan itu, Pak. Ya, makasih banyak, Pak. Silakan Pak Budi, ada tanggapan? Ya, itu saya kira tanggung jawab kita bersama ya, karena problem dari jalur Tripang itu sumber premier atau sumber sekunderinya juga nggak banyak ditemukan di Sulawesi Selatan. Yang mungkin bisa kita gali kalau kita mengikuti metode sejarah lisan atau storytelling adalah seperti disarankan oleh Mas Fikri dan teman-teman di Makassar, berdialog dan berkomunikasi secara intens dengan keluarga yang punya silsilah para nahkoda atau gurunya. Nah, di Indonesia kan kita nggak seperti di Barat punya catatan sipil yang mencatat siapa bapak, nenek, dan apa riwayat silsilah ya. Mungkin kerajaan ya punya, tapi orang-orang biasa enggak. Nah, mungkin yang sudah ada, yang seperti kita diskusikan tadi dengan teman-teman, itu dulu yang sebagai pintu masuknya bisa kita lakukan, Pak Barman. Karena apa? Waktu silih berganti, kita nggak mau ketinggalan jangka waktu, mumpung masih kita bisa menggali, itu loh kesempatan kita. Nah, tujuan saya ke Makassar, saya kira bagian dari itu, dengan teman-teman menggali dan mendokumentasikan itu, di mana nanti ujung-ujungnya kita punya relatif posisi yang sama dengan kolega kita di Australia atau di mana lagi, bahwa kita punya basis informasi yang penting ya, dari sumber-sumber lisan itu tadi. Karena secara arsip nggak ada kecuali arsip-arsip yang dulu di dermaga atau bandar-bandar besar seperti Makassar. Ya. Nah, saya kira itu yang bisa kita lakukan untuk membangun kembali atau mengumpulkan kembali jejak-jejak itu dari perspektif sejarah lokal atau sejarah lisan. Apakah itu bisa dijadikan validitas? Bisa juga. Di Australia kan pertemuan antara atau cerita tentang kehidupan orang aborigin termasuk mimpi-mimpinya bisa dijadikan data. Malah itu menjadi sangat kuat sekarang. Dan itu sangat dihargai karena tidak ada aspek-aspek yang mungkin sejarawan kan biasanya asik dengan arsip-arsip, tapi sejarawan juga misalnya Pak Sartono sendiri dan juga Pak Adrian Lapian almarhum juga yang masih hidup, beliau di Adelaide, Pak Anton Lukas itu kajiannya revolusi sosial di utara Pantura Jawa itu wawancara 200-an atau 300-an pelaku ya waktu itu. Jadi memungkinkan lah. Kalau saya sudah berizin 3 kali ke Makassar, saya kira bisa lah kita mengumpulkan itu terus diarsipkan untuk Marigi Institute secara digital atau apa, yang itu saya kira akan berguna untuk generasi ke depan. Dan kita kan ada rencana membuat simposium bulan September yang kita belum sempat diskusikan. Saya kira kita bisa mengumpulkan saksi-saksi mata di sana. Nggak cuma diskusi ilmiah, tapi juga merekam juga dalam forum itu kan. Ya. Ya. Itu diskusi lain kan nanti. Ya, jadi sekedar informasi, GEM akan mengadakan simposium tahun ini di Makassar yang khusus tentang topik ini dan sejarah cerita-cerita di baliknya seperti itu. Itu salah satu tujuan kenapa Pak Budi akan ada di Makassar Maret sampai April nanti untuk mengumpulkan apa saja yang bisa mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan untuk simposium September nanti. Untuk Iki, saya pikir pertanyaannya di ruang chat sudah bisa terjawab. Saya pikir kalau dari saya sendiri, kalau misalnya
menceritakan bagaimana orang aborigin memandang Makassar itu, mereka betul-betul tidak bisa melupakan Makassar. Jadi waktu beberapa kesempatan ke Yirkala dan ketemu langsung dengan orang-orang Yolngu di sana, mereka betul-betul tidak bisa melupakan Makassar. Artinya apa yang menarik diceritakan dari relasi itu ya justru adalah hal-hal yang mungkin selama ini tidak terjangkau kajian-kajian akademik, mungkin cerita-cerita tentang keluarga, cerita-cerita tentang persaudaraan dan lain-lain, itu justru yang hampir tidak bisa kita dapatkan di Makassar, tapi itu banyak sekali kalau di orang-orang aborigin. Nah, mungkin itulah yang harus kita telusuri dari sekarang tentang cerita-cerita itu tadi. Nah, sayangnya yang filmnya Pemkot tentang Maregi itu belum bisa diakses secara luas, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diakses. Itu mudah-mudahan bisa membantu banyak untuk menarasikan jalur ini, Pak. Bagus, bagus. Ya. Gimana? Udah ya? Ya, baik teman-teman, jika ada pertanyaan lagi atau kalau karena kita punya waktu terbatas, saya rasa cukup ya Pak Budi. 1,5 jam lumayan sini. Iyalah. Ya Ini kan pematik aja. Ya, pemantik saja. Ya. Jadi bisa tambahan disampaikan sedikit tentang kelas menulis, Pak. Oke, monggo. Oh ya, silakan Pak. Ya, jadi sepertinya tadi banyak sekali semangat untuk mendokumentasikan kembali, apalagi dari berbagai perspektif. Dan kalau saya sendiri, ini kita diskusi, bukan diskusi, tapi justru tambah banyak pertanyaan-pertanyaan dan bikin tambah penasaran begitu tentang sejarah dan cerita-cerita seperti ini. Dan kita punya waktu yang sepertinya sudah kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi begitu? Karena ada beberapa sumber-sumber, apalagi sumber-sumber utama yang bisa ditanyai, tapi sudah tidak ada, atau kemudian sudah jadi generasi berikutnya, kayak begitu. Jadi itu kemudian yang mendorong kita dari Marege Institute membuka satu ruang untuk menulis bersama, gitu. Jadi kita akan mengeksplor lintas disiplin bagaimana sebenarnya hubungan antara Indonesia dengan Australia Utara, khususnya Makassar dan Marege, dari berbagai perspektif, dari berbagai pendekatan. Karena yang mau dicari itu adalah tulisan dari pendapat kita dengan metode utama yang tadi sempat di-mention, dengan pendekatan atau paradigma dekolonisasi itu. Jadi silahkan Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa mengakses websitenya Marege Institute, marege.institute. Di situ ada informasi tentang kelas menulis bersamanya Marege Institute, limited seat karena kita akan mentoring beberapa bulan untuk menghasilkan sebuah artikel yang akan disatukan ke dalam satu buku bersama, satu publikasi bersama. Jadi ada beberapa chapter dari tulisan teman-teman yang menulis di kelas menulis Marege Institute, dan kita akan mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Kita sama-sama eksplor tentang bagaimana itu menulis kreatif, bagaimana itu metode dekolonisasi, dan kemudian pengetahuan yang lebih dalam bagaimana mendokumentasikan sejarah ini bersama-sama. Jadi tidak hanya untuk akademisi, jadi pokoknya untuk semuanya, akademisi, seniman, penulis besar, silahkan diakses untuk ini. Linknya ada di kolom chat. Ya. Terima kasih, Tami. Baik, Tami. Ya, tadi sebelum Tami ada sempat mau bicara, mudah-mudahan saya tidak salah dengar, jangan sampai kita tutup dan masih ada yang mau disampaikan, atau tidak ada lagi? Mungkin saya tambahan sedikit ya. Oh, silakan Pak. Iya. Monggo. Tapi mungkin di bulan berapa Pak Budi mungkin berkunjung ke Makassar? Insya Allah pertengahan Maret sampai pertengahan April. Jadi kira-kira 3,5 minggu atau 1 bulanan lah. Ya. Buka puasa bersama, ayo Pak Budi. Oh ya, puasa, waduh. Berat. Saya kecapean, Tami. Pertanyaannya, apakah Pak Budi dari Darwin atau? Oke, Pak. Saya dari Adelaide. Dulu saya mengajar di Flinders Universitas 15 tahun, terus saya pensiun dini. Terus tiba-tiba gara-gara teman-teman ini, saya mendapatkan pekerjaan
3 hari per minggu, jadi part-time, untuk melakukan ini pekerjaan yang nanti ujung-ujungnya akan membuat simposium dan pameran di bulan September tahun ini, Pak, Ya. insya Allah. Terima Tapi kasih. untuk ke sana kan saya mau ke Makassar agak lama. Karena Maksud saya, saya gini, Pak. gimana? Maksud saya gini, kan waktu kami ke Australia, ke Ya. Elco Island itu kami kan ada saya ralat bukan sebulan tapi 40 hari. 40 hari kami di Pulau Elco mengadakan kerja bareng dengan para penduduk di sana. Ya. Setahun berikutnya mereka membalas kunjungan kami dan jumlah mereka itu kurang lebih 30. Ya. Dan kami membuat proyek juga di Goa. Proyek itu di hari jadi Goa. Kami membuat satu pertunjukan bagaimana seorang Hussein dan Rangka mendarat di Elco Island seperti itu. Saya berharap mungkin nanti kedatangan Pak Budi ke Makassar mungkin apakah bisa membawa beberapa saudara-saudara kami yang dari Marege seperti itu. Saya kira itu harus ditanyakan ke wali kota Makassar, Pak. Siap. Lewat Abi. Mungkin dari Dengku kami. Ya, jadi tapi gini Pak, kalau itu berat ya, karena saya kan orang saya Elco Island atau di Australia Utara itu kan nggak sembarangan orang bisa ke sana. Anda kan tahu, jadi harus ada izin dan jaringannya saya kira juga sangat terbatas ya. Justru orang-orang seperti Abdi Karya dan Abi itu yang bisa punya akses dengan mereka. Tapi membawa mereka, karena banyak mereka yang nggak punya paspor, Pak. Karena mereka kan dulu nggak punya birth certificate. Di Australia bikin paspor kan harus punya ID, mungkin generasi sekarang sudah ada ya. Benar. Tetapi begini Pak, yang di Australia Utara itu sudah ada forumnya lah, namanya Gamma Festival atau Darwin Festival. Itu sudah banyak. Yang belum itu justru di Sulawesi Selatannya. Motif saya adalah bagaimana memperkuat yang di Sulawesi Selatan dulu. Sembari kemudian kalau kita udah kuat dan menunjukkan bahwa ini ada, orang Australia baik pihak museum atau mereka pasti akan datang. Karena saya kan kenal orang konsulat jenderal juga ya, Bu Lulu dan bos yang baru itu Todd Dias itu alumni ACC, jadi saya akan sowan juga. Jadi itu bisa dilakukan, tapi kalau sifatnya membawa orang dari sana ke sini itu berat Pak, biayanya mahal dan Anda tahu lah ongkosnya ke Darwin aja mahal. Benar. Ya. Tapi mungkin lebih bagus bagaimana kalau kita jaringan Bapak dan teman-teman yang punya histori itu kita memperkuat dari perspektif sejarah lokalnya, karena kita nggak punya arsip. Kalau kita punya, mungkin nanti saya akan interview Bapak dan kita putuskan disimpan dalam arsip digital, di mana itu milik publik juga nanti. Tujuannya kira-kira Marege Institute begitu kan ya? Betul Abi ya? Ya, baik Pak Dentika, Pak Budi, apa yang direkwestkan oleh Pak Dentika, mudah-mudahan kita bisa temukan jalannya. Kalau terakhir saya ketemu kunjungan saya ke Yirkala November lalu, kita sempat bicara banyak sama Timi Jawa, dan Tim Jawa itu sudah 2 kali direncanakan ke Makassar, tapi gagal. Tetapi itu hari pada saat itu dananya malah ada, tapi dia lebih ke kendala personal. Tapi ya mudah-mudahan kalau misalnya kajian tentang Makassar dan Australia ini bisa kita masifkan di Makassar. Saya kemarin mencatat respon besar dari Pemkot melalui film Marege itu juga bagus sekali. Bagaimanapun, meskipun ini adalah people to people connection, tapi bagaimanapun karena ini adalah negara, government to government juga itu pasti akan dibutuhkan, terutama masalah akses, administrasi, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya semua bisa jalan, people to people, government to government,
Mudah-mudahan mulai tahun ini kajian tentang itu bisa lebih kita masifkan, terutama dari kita sendiri. Kalau di Australia sudah tidak perlu dikhawatirkan, kalau di sana sudah banyak sekali. Nah, di kitanya nih sekarang yang perlu betul-betul didorong. Tahun ini ada simposium, terus nanti Pak Budi juga akan ke Makassar untuk melakukan beberapa kerja lapangan. Itu juga kita akan kasih connect dengan beberapa teman-teman yang lain, termasuk seperti di Galesong tadi, dan Nontong, dan Tika, dan lain-lain. Dan mari berharap ke depan lebih banyak lagi kita bisa tuliskan. Mungkin di Boni juga itu penting, karena yang Puan Bahasa itu kalau tidak salah di ekspedisinya diutus oleh Raja Boni kalau tidak salah, itu di bukunya kan. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa berinteraksi lebih luas lagi. Terima kasih banyak untuk Pak Budi, terima kasih banyak untuk teman-teman hadir di sini. Kita perlu melakukan foto bersama sebelum ditutup untuk dokumentasi awal. Silakan dibuka kameranya, saya akan mengambil screenshot dari sini. Oh ya, Fikri nanti akan screenshot. Silakan Fikri, silakan dibuka kameranya Bapak Ibu, kemudian di screenshot sama Fikri. Silakan Fikri. Ada 2 slide, jadi ya, dua slide ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Saya lanjut ke slide kedua. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semua. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir di sini. Kita akan kabari perkembangan selanjutnya melalui sosial media, melalui websitenya Marigi Institute juga, dan mohon tetap berkomunikasi. Terima kasih banyak Pak Budi. Sampai ketemu di Makassar. Sama. Tahun depan. Terima kasih banyak. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan di